Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tete Rizky Aulia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang accounting on the internet atau akuntansi di internet. Berikut adalah materi yang akan saya bahas di kesempatan ini. Yang pertama di introduction, menjelaskan konsep dasar, mengetahui tentang XBRL, dan mengetahui kegunaan dari XBRL. Yang pertama ada definisi dari internet. Secara harfiah, internet atau kependekan dari interconnection networking ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP or IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet sendiri adalah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa internet adalah komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah yang tak terbatas. Internet ini awalnya merupakan proyek US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA pada tahun 1973 yang bertujuan untuk menghubungkan semua jenis komputer agar bisa berkomunikasi walau dalam keadaan perang. Tahun 1986, US National Science Foundation memulai pembangunan NSFNet yang menjadi jalur utama internet. Pada tahun 1991, pihak swasta diperbolehkan menggunakan jalur internet untuk keperluan komersial sehingga internet pada tahun ini mengalami booming. Internet ialah sistem komputer umum yang berhubungan secara global dan menggunakan TC atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau Packet Switching Communication Protocol. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internet working. Sebelum internet ada, ARPANET atau US Advanced Research Project Agency atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Setelah itu, internet digunakan oleh kalangan akademis di UCLA untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, pemerintahan Amerika Serikat memberikan izin ke arah komersial pada tahun awal 90. Internet ini adalah sebuah sistem yang merupakan jaringan dari berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Media penghubung jaringan antara lain yaitu kabel, gelombang radio, dan cahaya. Peralatan hardware dan software seperti workstation, kabel jaringan, kartu jaringan, server, dan modem. Menggunakan berbagai jenis komputer seperti IBM PC, Macintosh, SPARC, Amiga, SGI, dan lain-lain, dan menggunakan bahasa penghubung protokol atau TCP or IP. Perangkat lunak software untuk akses internet dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Untuk sistem operasi atau operating system, ini merupakan software yang pertama kali diterapkan oleh operator ke dalam perangkat keras komputer. Sistem ini berfungsi sebagai jembatan untuk software-software yang lain yang bukan sistem operasi. Oleh sebab itu, sistem operasi adalah software atau perangkat lunak yang menjadi dasar operasi sebuah sistem komputer. Sistem operasi merupakan bagian yang paling penting sebelum melakukan koneksi internet, karena tanpa sistem operasi, komputer tidak ada artinya sama sekali. Di antara sistem operasi yang dapat digunakan untuk akses internet ada Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Android. Software aplikasi adalah program aplikasi yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, untuk mengakses internet software yang digunakan bisa menggunakan sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi web browser, lalu ada Internet Explorer, Safari, dan Opera, dan juga Google Chrome. Lalu perbedaan dari internet dan intranet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video, dan juga teks. Informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer atau dibuat pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada penyedia layanan internet. Yang selanjutnya ada pengertian dari intranet. Intranet ini adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung yang digunakan suatu sistem organisasi. Misalnya, jaringan komputer-komputer PT Telkom seluruh Indonesia. Jadi dibilang internet khusus, intranet berfungsi sebagai mengkomunikasikan komputer satu dengan yang lain. Persis seperti internet, tetapi layanannya terbatas, tidak seluas dan seberagam di internet.
Manfaat internet pada bidang bisnis itu bisa digunakan sebagai media komunikasi dan promosi seperti pemasaran produk dan image company. Untuk administrasi pemerintahan, bermanfaat untuk mengurangi biaya kertas dan distribusi. Contohnya seperti koran online, majalah, dan brosur. Untuk komunikasi interaktif, kita bisa terbantu dengan adanya email, dukungan pelanggan, video conferencing, dan internet phone. Lalu untuk pertukaran data dan informasi seperti e-government, e-commerce, dan perbankan online. Dan untuk laporan keuangan, dengan adanya internet dapat membantu untuk menyampaikan kinerja perusahaan kepada stakeholder yang dimana itu penting untuk mengambil keputusan. Lalu ada yang dinamakan dengan XBRL. Ini merupakan singkatan dari Extensible Business Reporting Language dan merupakan keluarga dari bahasa programming XML, yaitu Extended Markup Language. XBRL ini merupakan bahasa XML yang dibuat secara khusus untuk kepentingan bisnis. Struktur XBRL mirip dengan bahasa XML, namun fungsi XBRL lebih baik daripada XML karena XBRL mampu menampung kebutuhan semantik pelaporan keuangan yang melibatkan keterkaitan ganda antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam laporan keuangan, serta memiliki fitur extensibilitas yang jauh lebih baik daripada XML. Munculnya XBRL ini diawali pada tahun 98, di mana Hoffman membuat prototipe laporan keuangan menggunakan XML. Lalu dia memberitahu ketua IACPA tentang potensi XML dalam laporan keuangan. Lalu IACPA lanjut dengan membuat deskripsi produk untuk prototipe laporan keuangan berbasis XML dibantu oleh Karen Miller. Lalu mereka mempresentasikan hasilnya ke komite IACPA dan disetujui untuk mendanai pengembangan prototipe XML. Setelah prototipe awal diselesaikan, lalu Hoffman dan kawan-kawan mengembangkan kembali XML ini. Pada 99, prototipe disampaikan kepada IACPA, lalu mendapat dukungan penuh, dan Dewan Direksi IACPA memutuskan untuk mendanai proyek FRML dengan 12 perusahaan bergabung dalam komite pengarah ini. Lalu mereka mengumumkan pembuatan spesifikasi pelaporan keuangan XML dan diciptakan prototipe eksperimen FRML selesai pada 13 Oktober 1999 dan diadakan pertemuan pertama komite pengarah FRML yang diadakan di New York. Lalu pada tahun 2000 nama resmi diubah menjadi XBRL dan mereka mengumumkan peluncuran spesifikasi pertama untuk laporan keuangan berbasis XBRL. Berikut adalah manfaat umum dari XBRL. Yang pertama ada peningkatan kegunaan sistem pelaporan, kemudahan publikasi laporan, percepatan pengambilan keputusan bisnis, dan manfaat di semua tahap pelaporan dan analitis. Implementasi XBRL di suatu negara memerlukan kerjasama antar lembaga karena memerlukan dukungan teknologi, standarisasi, dan regulasi yang memadai. Contohnya, Hong Kong membentuk Preparatory Working Group untuk mengatur aplikasi regulasi XBRL dalam pelaporan keuangan. Pengembangan XBRL harus melibatkan koordinasi dari seluruh partisipan dalam bisnis supporting supply chains. Di Indonesia, Bapepam LK diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaporan keuangan dan pengawasan melalui sistem elektronik dan XBRL. Regulator keuangan di seluruh dunia juga harus meningkatkan sistem pengawasan elektronik untuk memastikan data yang disampaikan akurat dan memenuhi kebutuhan investor akan akses data yang tepat waktu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, XBRL merupakan sistem pelaporan yang berbasis XML. XBRL ini dapat dikatakan melakukan pemberian barcode pada informasi atau data sehingga akan mempermudah pengguna dalam membaca laporan, mengelompokkan, dan menganalisisnya secara cepat. Selain itu, basis tagging data ini dapat membuat komputer mengidentifikasi item dari data sehingga dapat diproses secara efektif dan efisien. Saat ini dapat dikatakan bahwa XBRL merupakan sistem yang berbasis XML terbaik dan fleksibel karena dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan informasi keuangan. XBRL ini memungkinkan identifikasi tag yang unik yang dapat diterapkan ke item data keuangan. Selain itu, XBRL memungkinkan label dalam berbagai bahasa serta dapat digunakan sebagai referensi akuntansi atau informasi untuk anak perusahaan lainnya. XBRL ini juga menunjukkan bagaimana keterkaitan item satu dengan item lainnya. Hal tersebut dapat menggambarkan bagaimana item-item itu dihitung. XBRL dapat dengan mudah diperluas sehingga perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyesuaikan dengan memenuhi berbagai persyaratan khusus. Struktur yang kaya dan kuat yang disediakan oleh XBRL memungkinkan penanganan data bisnis yang sangat efisien oleh komputer.
Penggunaan SPRL dapat mendukung semua tugas-tugas standar yang diperlukan dalam penyusunan, penyimpanan, dan penggunaan data bisnis. Informasi yang ada dikonversikan dengan proses pemetaan yang sesuai atau yang disajikan oleh perangkat lunak komputer. Kemudian informasi tersebut dapat dicari, dipilih, ditukar, atau dianalisis oleh komputer dan diterbitkan. Taksonomi XBRL juga ditampilkan dalam situsnya dan dapat dipilih bahasa yang akan digunakan. Setiap skema kategoris mendefinisikan teks khusus untuk setiap item data, seperti laba bersih, karena yuridis nasional mempunyai peraturan akuntansi yang berbeda sehingga masing-masing mempunyai taksonomi untuk pelaporan keuangan. GL taksonomi adalah sebuah taksonomi khusus yang dirancang untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan internal dalam organisasi. Biasanya, sebagian besar pengguna SPRL tidak memahami teknikal infrastruktur bahasa sistem ini. Maka dari itu, perusahaan perangkat lunak seperti penyedia software akuntansi perlu mempertimbangkan akun dari SPRL dan berbagai fiturnya dalam memproduksi produk mereka. Laporan keuangan yang tersaji dalam bentuk hard copy seperti yang terlihat di bawah ini memiliki elemen-elemen yang bersifat statis. Artinya, ketika elemen tersebut telah dilaporkan kepada pengguna hanya dapat melihatnya dalam sajian nominal yang sudah terkunci dalam format tertentu, yaitu HTML, PDF, Doc, dan XLS. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang digunakan dengan internet menjadi kebutuhan banyak orang. Dengan internet, orang akan lebih mudah untuk mendapatkan atau berbagi informasi secara cepat, murah, dan lawas. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan sistem informasi, menimbulkan masalah terutama hal yang berkaitan dengan isu keamanan informasi. Dapat dikatakan bahwa media dan perangkat lunak sosial akan mengalami kemajuan pesat dan semakin populer di masa depan. Di sini ada beberapa jenis ancaman pada internet, yaitu pencurian identitas, spam, dan phishing. Dan juga ancaman pada social networking seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama firewall, intrusion prevention system, data encryption, digital signature, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.